Saya ingat sekali waktu yang namanya Habib Rizik itu pengen datang ke Indonesia. Iya. Dari luar negeri, dari Jeddah, karena dulu beliau lama di mana ya, di Mekah ya waktu itu ya. Karena ada sesuatu hal kan, ada perintah ketua umum Mas kepada saya untuk menyambut Habib Rizik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, kami lanjut lagi berbincang-bincang terkait dengan masalah integritas anti korupsi. Bicara mengenai integritas anti korupsi, kita selalu ingat bahwa tidak ada korupsi kalau nggak ada negara. Tapi ketika kita bicara terkait dengan negara, tentu kita tidak boleh lupa di sana ada nasionalisme, ada NKRI, ada Pancasila, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan salah seorang tokoh muda lah gitu ya. Saya panggil Bang Arif Rahman. Siap. Apa kabar, Bang Arif Rahman? Baik, Mas Novel. Bang Arif Rahman ini Sekjen Pemuda Pancasila. Ya. Betul ya, Bang ya? Betul, betul. Gimana, Bang? Ini terkait dengan Pemuda Pancasila. Ya. Ini kan tentu kita perlu harus melihat bahwa ada dua hal nih, ada pemuda, ada Pancasila gitu kan. Ya. Pemuda kan pasti bicara terkait dengan semangat dan lain-lain. Ya. Pancasila tentu bicara terkait nasionalisme, kepentingan negara dan lain-lain. Ya. Tentu dalam kesempatan ini kita ingin mendengar nih Bang, dari sekjennya langsung nih tentang bagaimana peranan dari PP terkait dengan kegiatan kepemudaan. Ya. Dan juga bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme dan lain-lain, serta peranan-peranan lain yang diambil oleh PP selama ini, Bang. Ya. Bisa cerita, Bang? Ya, terima kasih, Mas Novel. Jadi memang kalau saya aktivitas ini sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, dan memang ada niat dari kita, terutama para pimpinan, karena kan kita dari Ormas Kepemudaan menjadi organisasi kemasyarakatan. Jadi harus ada perubahan pola pikir yang memang tujuannya adalah untuk bagaimana pada saat kader-kader pemuda Pancasila dihibahkan untuk bangsa dan negara, ini harus siap dan punya konsekuensi logis. Makanya penting sekali menurut saya senang bisa hadir di podcast ini. Karena ke depan saya pasti akan mengundang Mas Novel Baswedan nih untuk hadir di PP. Siap. Paling tidak sosialisasi tentang bagaimana, bukan pencegahan ya, pemahaman tentang anti korupsi, tentang korupsi. Nah ini harus dilakukan karena memang banyak sekali kader-kader pemuda Pancasila yang menjadi pimpinan-pimpinan daerah. Berapa banyak tuh, Bang? Menurut catatan kami ada 168 kader pemuda Pancasila yang menjadi bupati. 168? Luar biasa. Bupati dan wali kota. Ada yang menjadi gubernur. Di Sulteng. Bang Rusdi Mastura. Itu murni kader PP. Sebelumnya pun Longki juga itu kader pemuda Pancasila. Jadi banyak sekali kader-kader pemuda Pancasila yang memang berproses dan sekarang jadi tokoh-tokoh di daerah. Wah, luar biasa. Nah ini penting sekali pemahamannya tentang bagaimana membangun gerakan anti korupsi. Supaya keseluruhan berapa sih kadernya, Bang? Anggotanya berapa? Pemuda Pancasila itu? Kalau pemuda Pancasila di database awal kita itu kurang lebih hampir 10 juta. Luar biasa. Sekarang 10 juta. Kita sedang registrasi. Jadi sekarang itu kita berbasiskan nomor induk kepegawaian paralel dengan nanti nomor kartu anggota. Supaya kita tahu sebaran kader-kader pemuda Pancasila di mana saja. Pakai nomor KTP itu, NIK ya, Bang. NIK. Jadi basicnya NIK. Jadi kita tahu sebaran kader pemuda Pancasila. Dan itu sekarang kita sedang menguatkan pelatihan kaderisasi. Nah mungkin kedepannya kita bisa memasukkan tema-tema gerakan anti korupsi. Selama ini pelatihan-pelatihan dan lain-lain yang dilakukan itu apa, Bang? Jadi pelatihan itu lebih ke arah penanaman nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan. Itu penting karena kecintaan terhadap tanah air ini juga kan bagian dari gerakan anti korupsi. Karena kalau orang sudah cinta tanah air, pasti dia mau berkorban untuk tanah airnya, kan gitu. Karena biasanya Bang, namanya anti korupsi itu musuhnya adalah koruptor kan gitu. Padahal ngelawan koruptor itu berat. Kenapa? Mereka punya segala sumber daya. Dia punya kekuasaan, dia punya uang dan lain-lain. Hanya orang yang betul-betul bukan sekedar punya nasionalisme,
tapi punya jiwa patriotik. Sepakat. Yang berani mengambil peran untuk betul-betul membela negaranya. Betul. Baik dia di swasta, betul. Dia di pegawai-pegawai apapun lah ya, wira swasta sekalipun, betul. TNI Polri ataupun di PNS-PNS lainnya. Kalau nggak patriotik, nggak berani bang. Betul. Maka menarik nih bicara pemuda Pancasila ini bang. Dan gini bang, kalau kita bicara terkait dengan pemuda Pancasila, kan kita sering melihat berita-berita itu. Ya. Ada apa namanya premanisme lah, betul. Berantem lah dan lain-lain. Itu gimana tuh bang? Maksudnya apa namanya menghadapi masalah-masalah itu seperti apa? Karena kan ketika bicara anggotanya sekian banyak, pengendaliannya juga sulit kan bang? Betul. Nah itu gimana tuh bang? Jadi memang sekarang kita sangat ketat, Mas. Jadi memang ada reward and punishment. Oke. Jadi kalau misalkan, nah sekarang kan tapi mesti dilihat, mungkin di era mulai 90-an, 80-90, PP merajalela dengan kekuatan ototnya. Sering berantem, sering ribut. Tapi kan era sekarang juga kan PP juga harus berubah. Betul, betul. Nah memang saya ini baru kurang lebih 2,5 tahun, Mas Novel, ini menjadi sekjen. Oke. Dalam 2,5 tahun saya sudah keliling sebanyak 4 kali. Pulang pergi dari Sabang sampai Merauke. Oh, iya. 4 kali sudah. Kalau jarak Sabang Merauke ini 11.560, boleh dihitung sudah berapa kilometer saya lalui. Luar biasa itu. Tujuan saya apa? Untuk merubah paradigma. Oke. Untuk merubah pola berpikir kader-kader pemuda Pancasila. Tidak boleh sekarang bicara instan lagi. Iya, betul. Jadi harus semua proses. Karena selalu kita kasih pemahaman yang namanya proses itu tidak pernah akan membohongi hasil. Betul. Selalu kayak gitu. Supaya juga orang-orang paham, mengerti bahwa yang namanya tahapan itu penting. Makanya kaderisasi kita genjot. Gitu. Nah ini juga untuk memberikan pemahaman supaya jangan sampai era yang awal-awal PP dibawa ke sekarang. Era awal-awal dulu pembentukannya memang untuk menghadapi komunisme ya bang. Betul. Kita kan berdiri pengkhianatan negara ya bang. Kita didirikan tahun 1959. Oh 59. Sudah cukup tua Mas Novel. Jadi memang kita dulu didirikan oleh beberapa TNI, yaitu Kolonel Nasution, Pak Nas. Ada Pak Gatot Subroto, ada Pak Ahmad Yani, pahlawan semua itu bang. Pahlawan semua. Dulu tujuannya adalah awalnya mendirikan Partai IPKI. Oh, apa itu bang? Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Dulu kan ada Partai NU, IPKI. Jadi ada sejarah nih mas, Partai Nasionalis, Masyumi. Nah IPKI ini yang didirikan oleh para jenderal ini. Jadi tujuannya adalah untuk menghalau satu kekuatan ideologi yang ingin menghancurkan ideologi kita, yaitu ideologi komunis. Nah makanya oleh para jenderal itu dibuat sayap pemuda yang namanya Partai Patriot, yang akhirnya berubah menjadi pemuda Pancasila. Jadi dulu pemuda Patriot menjadi pemuda Pancasila. Karena tujuannya adalah untuk menghalau kekuatan komunis saat itu, kan sangat luar biasa. PKI itu kan dulu sangat luar biasa. Jadi dipilihlah orang-orang yang berani. Ya nggak mungkin dipilih orang-orang yang penakut, Mas. Betul. Makanya prinsip pemuda Pancasila lebih baik kita mendapatkan 10 kader yang berani daripada 100 kader yang pintar, Mas. Waktu itu ya, Bang. Waktu itu. Karena memang tantangannya fisik ya, Bang. Fisik. Tapi kan rata-rata gini, Mas. Orang pintar belum tentu bisa dibuat berani. Tapi orang berani bisa dibuat pintar. Kan gitu. Makanya prinsip Pak Yapto sekarang berubah. Bagaimana dari haram jadah menjadi sajadah. Luar biasa. Nah, kan gitu kan, makanya kita kemarin setiap muswil ini mesti ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini mulai Mas, ada di kita ini sekarang. Terus kita kemarin bikin program 1 juta sajadah. Jadi sajadah waktu zaman COVID ini kita bergerak, ada program 1 juta sajadah yang kita berikan ke masjid-masjid, ke musola-musola. Nah ini kita lakukan untuk perubahan cara berpikir kader pemuda Pancasila, Mas. Karena berangkat dari kegiatan sosial dulu ke masyarakat, mereka mengerti tentang situasi masyarakat, maka mereka akan peduli dengan masyarakat. Benar. Luar biasa itu, sudah hilang lagi Mas dulu. Kalau dulu kan PP di masyarakat caranya jangan jadi jagoan, karena mungkin situasi juga Mas, kan gitu kan. Kalau sekarang kan sudah berbeda gitu. Emang yang Abang bilang tadi soal apa berani, pintar, ada satu lagi penting Bang, tapi sudah mulai dilakukan tadi yang Abang bilang, integritas. Betul. Kalau dalam agama akhlak kan Bang ya. Betul. Karena kalau orang pintar itu sebetulnya masih ada 2 kemungkinan. Istilahnya pisau bermata 2. Betul. Kalau pintar tapi integritasnya jelek atau akhlaknya jelek,
dia bisa jadi penjahat yang hebat dengan kepintarannya. Betul. Kan gitu, Bang? Betul. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana orang itu pintar dan kemudian berintegritas atau akhlaknya baik, sehingga dengan keilmuannya itu bisa berbuat baik yang lebih efektif dan lebih baik. Betul. Sebetulnya tambah lagi, Bang, yang tadi yang berani dan pintar ini nggak bisa didikotomi, tapi harus digabung. Harus digabung. Betul. Kenapa? Seringkali orang atau kita seringkali melihat lah, ada orang sebetulnya pintar, tapi untuk berbuat dia nggak berani. Betul. Dia diem aja. Betul. Katanya kalau berbuat kebaikan itu di tengah-tengah situasi yang tidak baik, itu namanya ngelawan arus katanya. Betul. Padahal salah kan, Bang? Betul. Berbuat baik kan dalam segala situasi kan begitu ya, Bang? Betul. Nah, poin-poin ini tentunya saya yakin lah di Pemuda Pancasila sudah dilakukan, tapi kan kita perlu harus saling menguatkan, Bang. Saling mengisi. Saling mengisi. Menarik tuh, Bang. Nah, satu lagi nih, Bang. Bicara terkait dengan nasionalisme. Ya. Hari ini sering ada omongan-omongan yang ngaco tuh, Bang, di medsos. Karena ada beberapa hal yang kemudian nasionalisme itu atau NKRI itu dipahami dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Betul. Ketika nggak cocok dianggapnya itu radikal gitu, Bang. Berbeda kan gitu kan. Itu gimana tuh di Pemuda Pancasila itu, Bang? Jadi gini, saya ingat sekali waktu yang namanya Habib Rizik itu pengen datang ke Indonesia. Iya. Dari luar negeri, dari Jeddah, karena dulu beliau lama di mana ya, di Mekah ya waktu itu ya. Karena ada sesuatu hal kan, ada perintah ketua umum, Mas, kepada saya untuk menyambut Habib Rizik. Iya. Ya saya kan sebagai bertanya, kok ini kita menyambut Habib Rizik? Pokoknya pasang spanduk sebanyak-banyaknya, bikin ucapan selamat datang Habibina, Habib Rizik Syihab di Indonesia. Iya, iya. Nah, ini saya tanya sama Ketum Pak Yapto, kenapa Tum? Gini, Sekjen, yang namanya Habib Rizik ini belum pernah bicara tentang khilafah. Beliau bicara tentang Pancasila, tetap ya, Pancasila. Betul. Mungkin orang memandangnya dia salah. Oke, kita anggap salah. Ya. Tapi kan namanya orang salah belum tentu dia memahami kenapa dia salah. Ya. Nah, tugas kita lah meluruskan orang-orang yang salah itu, gitu kan? Iya, iya. Nah, makanya kemarin juga sama nih, mohon maaf, ini bukan kaitan dengan politik. Pada saat Pak Yapto bicara tentang Pak Anies, Anies Baswedan, di PP, di Peresmian Pemuda Pancasila, dia bicara tentang Pak Anies. Kenapa? Karena kita tahu Pak Anies ini sosok nasionalis. Iya, iya. Tapi secara opini dibuat dia ini kelompok kanan lah, kelompok khilafah lah kan gitu kan. Maka kita di situ hadir untuk meluruskan. Jadi tugas kita nih, kalau menurut kata Ketum, meluruskan dan memberitahu kepada orang-orang. Misalkan ada orang yang sekalipun bicara khilafah, kan kita bisa temuin dulu, jelaskan kenapa Anda bicara khilafah, kenapa Anda bicara Indonesia seperti ini, dianggap kelompok kanan. Nah, kita kan harus meluruskan. Jadi jangan langsung menjustifikasi bahwa orang bicara berbeda itu langsung dianggap khilafah. Nah, ini yang menurut saya harus kita luruskan bersama. Karena lagi musim framing, Bang. Jadi seringkali apa yang dia bicarakan, apa yang kemudian dipersepsikan, jadi nggak nyambung. Jadi langsung orang bicara beda dianggap lawan. Nah, ini kan nggak boleh lagi. Di mana nilai-nilai Pancasila kita. Iya. Terus, Bang, Pemuda Pancasila itu tidak satu agama aja atau cuma Islam? Waduh, kalau kita mau orang Batak banyak, mau orang Papua ada. Ya, artinya kita tidak memandang sara, Mas. Jadi memang Pemuda Pancasila itu sebagai ormas yang memang berpandangan nasionalis. Nasionalis ya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi kalau kita buktikan ada Bang Yoris. Iya, iya. Oh, Bang Yoris itu juga ya? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila juga ya. Ada yang namanya Robert Kardinal, itu kan Papua semua, Mas. Iya, iya, iya. Ada juga yang non-Muslim, yang Chinese, ada semua. Ada ya, iya, iya. Yang nggak boleh cuma PKI, Mas. Iya, betul. Kalau di PKI ya nggak boleh PKI. Iya, betul, betul. Dia mau agama apapun, silahkan bergabung. Makanya pemahaman kita kan harus paralel dengan apa yang jadi rumusan Pemuda Pancasila, Mas. Kalau misalkan kita bicara membela satu agama kan jadi salah. Iya, betul. Memang dalam rangka membuat apa namanya itu kekuatan untuk bersama-sama membela kepentingan negara, kita perlu menggandeng atau merangkul semua pihak kan gitu, Bang ya. Harus. Tentunya semua pihak yang tetap dalam koridor
Undang-Undang 45 dan Pancasila kan, gitu ya Bang ya. Di luar itu ada apa aliran-aliran yang nggak benar ya kita tolak kan, gitu. Harus ditolak. Ya. Kalau aliran tidak benar Mas, ya kita kan juga dalam agama kan juga bicara aliran itu kan juga jelas. Betul. Yang dilarang itu aliran apa kan, gitu kan. Apalagi dalam berbangsa dan bernegara yang ini berbeda-beda, karena bangsa Indonesia ini lahir bukan karena satu agama, Mas. Lah, pemuda Pancasila ketika bersikap seperti tadi ya, beberapa yang diceritakan oleh Bang Arief tadi, pernah nggak kemudian di stigma, dianggap wah ini radikal ini? Ya, makanya, lagi musim kan Bang, saya juga berapa kali digituin gitu. Mas Novel, ini bicara radikal ini, ya inilah harus banyak pemahaman dari para intelektual, tokoh-tokoh yang sudah mengerti apa sih radikal. Ya, radikal ini kan apa sih gitu loh. Kalau misalkan saya bicara saya cinta Indonesia, apapun untuk Indonesia, mati saya untuk Indonesia, radikal nggak? Radikal. Radikal ya. Kan begitu kan? Betul. Radikal itu kan sesuatu yang berakar, sesuatu yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara dan agama. Nah, agama juga kan bukan semata-mata agama kita yang terbaik. Kita juga harus saling menghargai. Karena radikal itu ada dua persepsi kan. Radikal yang positif itu melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan tuntas, itu radikal juga. Tapi ketika radikal dimaknai dalam perspektif yang negatif, memang itu hal yang nggak boleh terjadi. Contohnya bersikap yang ekstrim gitu ya, itu radikal ekstrim, radikal yang nggak baik. Cuman kadang-kala ketika radikal itu dimaknai, disamakan, nanti orang yang mau berbuat baik untuk negara jadi takut gitu. Jadi takut, Mas. Makanya benar apa yang disampaikan oleh beberapa senior-senior, termasuk Pak Anies Baswedan. Anak-anak muda terutama yang merasa dia pengen punya nilai kebaikan harus masuk ke politik, Mas. Iya. Harus masuk. Menarik tuh. Nah, cuma kenapa? Sebabnya kenapa, Bang? Loh, kenapa kok masuk ke politik? Ya melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, Mas. Saya kalau dibilang dari sisi cukup, saya cukup, Mas. Saya sebagai sekjen, saya sebagai staf khusus Wapres, kemarin sebelumnya saya staf khusus Pak Ria Mijat, Menteri Pertahanan. Nah, ngelihat kondisi bangsa ini masih jalan di tempat, Mas. Tidak ada perubahan. Korupsi ada KPK bukan turun malah naik. Ya kan? Karena KPK-nya justru malah jadi masalah gitu, Bang. Karena yang dibilang Gus Umar kemarin kan, KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan penindakan korupsi kan. Nah, ini yang mesti juga masyarakat paham. Karena kalau orang-orang baik ini akhirnya mundur, Mas, kecewa dengan situasi, malah semakin bahaya bangsa ini. Nah, sekarang gini, Bang. Dengan organisasi masyarakat pemuda Pancasila ini yang semakin besar dan tentunya kita harapkan semakin kuat. Kira-kira apa hal positif yang akan bisa didapatkan oleh anak-anak muda kalau bergabung di pemuda Pancasila? Jadi, hal positif apa sih yang akan didapat? Memang gini, Mas, harus diakui memang latar belakang kita itu dalam tanda kutip negatif. Dibilang preman, cerita-cerita yang abang bilang tadi yang dulu. Tapi memang ada latar belakangnya. Nah, udah berubah dong situasinya, Bang. Pasti, semuanya harus berubah. NU, Muhammadiyah juga harus berubah. Apalagi pemuda Pancasila yang identifikasinya negatif. Sudah pasti kita harus melakukan perubahan. Makanya di 2,5 tahun, hampir 3 tahun yang lalu, saya diminta oleh Pak Yapto untuk menjadi sekjen. Nah, tujuannya Pak Yapto punya keinginan untuk merubah image pemuda Pancasila untuk menjadi lebih baik lagi. Caranya, Bang? Nah, makanya kan tidak mudah untuk merubah caranya. Makanya pola kaderisasi kita langsung susun, Mas. Kita evaluasi kenapa PT bisa seperti ini. Makanya kita pas COVID, jadi saya jadi pemuda Pancasila jadi sekjen, nggak lama COVID terjadi. Nah, kita mengumpulkan seluruh kader, kita minta untuk urunan, Mas. Patungan untuk melakukan kegiatan sosial. Luar biasa tuh. Nah, kita selama 6 bulan kita bergerak, kita bikin tim Satgas COVID, kita bergerak sampai ke tingkat desa, termasuk kita kemarin membuat sajadah anti COVID. Jadi kita memberikan sajadah ke masjid-masjid. Kita juga deklarasi bareng dengan Pak Yusuf Kalla dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, launching tentang program 1 juta sajadah pemuda Pancasila. Jadi untuk merubah image, Mas. Karena memang kita ada prinsipnya 3O. Otot, otak, omong. Nah, otot ini memang digunakan di era awal kita. Nah, sekarang kan sudah mulai berubah, Mas. Masyarakat kalau kita nggak berubah, pasti masyarakat akan berimage negatif terus ke kita. Pasti kita akan sulit. Makanya kita lakukan sekarang adalah
kita membentuk namanya BPK, Badan Pelatihan dan Kaderisasi. Dan itu wajib dilakukan. Iya. Berjenjang. Nah, untuk awal kita melakukan kerjasama dengan TNI, Mas. Karena kita pelatihannya selalu di Rindam sekarang, Mas. Oke. Ya, jadi untuk penanaman nasionalisme dan kebangsaan dulu. Karena penting menurut saya disiplin juga. Disiplin itu penting. Karena disiplin kan juga itu berkaitan dengan korupsi, Mas. Iya, ya kan? Korupsi waktu dan lain-lain. Jadi sekarang itu kita jam 4 sudah dibangunin, Mas, kalau pelatihan itu. Didoktrin tentang kebangsaan, tentang nasionalisme. Terus juga dilatih untuk baris berbaris dan lain-lain supaya memang disiplinnya ada, Mas. Karena harus dimulai dari kedisiplinan dulu. Karena sekarang kita harus akui kan kurikulum kita ini kan tentang Pancasila kan sudah, mohon maaf, kutip, seperti dihilangkan lah. Padahal menurut saya, ada ya, Bang ya? Udah nggak ada. Menurut saya sangat penting sekali. Mas Novel, saya mungkin ngerasain era saya dulu masih ikut itu pendidikan moral Pancasila kan PMP kita ada P4 itu juga. Ada P4 juga. Sekarang kan udah nggak ada. Kayak misalkan kita kan juga sekarang kayak GBHN udah nggak ada. Maksudnya setiap orang kan punya rencana, Mas. Setiap 5 tahun kita harus punya rencana yang terstruktur. Target kita apa kan gitu kan? Apalagi target sumber daya manusia. Nah sekarang ini kalau kita lihat bicara pemerintah pun masalah alokasi anggaran pendidikan juga masih belum maksimal. Karena menurut saya pendidikan itu penting. Makanya PP sekarang berubah masuk ke pelatihan kaderisasi. Dulu kan nggak ada, Mas. Sekarang kita buat pelatihan kaderisasi. Doktrinnya tentang itu dilakukan di tiap daerah, Bang ya? Setiap daerah, Mas. Jadi saya menjabat, saya langsung dalam 1 tahun saya bikin program musyawarah wilayah serentak se-Indonesia. Jadi saya bikin dalam setahun. Nah kemarin di 2022 dari bulan Februari sampai dengan Desember kemarin saya nggak pulang-pulang, Mas. Hanya untuk membentuk dan melaksanakan musyawarah wilayah. Disitulah saya masukin tentang doktrin kebangsaan, tentang nasionalisme, pelatihan itu wajib, disiplin itu wajib. Paling nggak di beberapa daerah, kalau Papua enggak, karena kemarin kan bukan daerah Islam kan, di Sulut juga enggak, daerah lain, Mas. Setiap pembukaan pasti ada pembacaan suratul Al-Quran. Paling nggak kita pengen supaya kita juga punya nilai spiritual, Mas. Karena membangun bangsa ini kalau menurut Ketum itu bukan hal yang sulit. Akalnya diisi ilmu, hatinya diisi agama, perutnya dibikin kenyang, Mas. Sejahtera Indonesia. Bukan hal yang sulit. Kadang-kadang kita kan pengen sulit nih. Kita kan gitu. Dan dijauhkan sifat-sifat rakus itu, Bang. Betul. Kalau akalnya dikasih ilmu kan jelas. Masyarakat Indonesia gampang. Betul. Kalau bicara masyarakat Indonesia, Mas, ini masyarakat paling baik sedunia. Betul. Luar biasa orang Indonesia memang. Orang Belanda aja jaga penjajah masih dipanggil tuan, Mas. Kan begitu kan. Ini saking hebatnya. Berarti kan masyarakat Indonesia ini nurut. Tinggal dikasih arahnya aja. Makanya sekolahnya dibagusin, infrastrukturnya supaya apa? Otaknya dikasih ilmu. Pesantren juga dibantu banyak supaya apa? Hatinya dikasih nilai agama kan gitu, Mas. Sama perutnya dibikin kenyang. Makanya pelatihan UMKM, terus masalah kewirausahaan itu harus dikasih kepada masyarakat. Nah, kita akan melakukan itu, Mas. Betul, luar biasa itu. Kalau ada yang macam-macam, Mas, sekarang itu di PP itu langsung keluar instruksi dari Ketua Umum dan saya untuk pecat langsung. Oh iya, bagus, Bang. Kayak kemarin ada keluarin proposal menjelang Idul Fitri, gitu kan. THR, ya kita marah-marah, kerja enggak sama orang itu tiba-tiba bikin proposal. Nah yang ketahuan selalu ada aja gitu ya, Bang. Selalu ada, dan itu kita pasti keluar instruksi untuk dipecat dan dicabut kartu anggotanya. Kayak gitu. Bang, pertanyaan terakhir ini, Bang. Kenapa Pemuda Pancasila tidak membuat partai politik aja? Kan sudah besar nih dan punya visi yang luar biasa, terutama soal nasionalisme ya, Bang ya. Kenapa nggak bikin partai politik? Sebenarnya ada, Mas. Partai Patriot namanya. Dan kita pernah itu pada awal mula jatuhnya Pak Harto, terus kita bikin partai, Mas. Partai Patriot namanya. Cuma problemnya satu, banyak kader-kader PP yang sudah di semua partai, Mas. Yang karena selama ini nggak pernah ngarahkan ke partai tertentu. Tidak pernah. Tapi memang penting buat ormas itu, kenapa Muhammadiyah bikin PAN, NU bikin PKB. Nah, PP pun punya harapan itu. Ada sebenarnya. Karena kan begini juga, kalau kita tidak masuk di gelanggang, kapan kita mau merubah kebijakan? Betul. Gitu kan. Ada, cuman pada saat itu banyak sekali kader-kader Pemuda Pancasila yang sudah di partai lain, terutama di Golkar, Mas. Karena dulu Pemuda Pancasila bukan bagian Golkar, tapi Pemuda Pancasila menyalurkan aspirasinya melalui
Golkar. Makanya ya. banyak kader-kader pemuda Pancasila yang jadi tokoh-tokoh Golkar. Ada Bang Yoris, ada Pak Amali, Amali. Dulu Mas Cahyokumolo pun kan Golkar awalnya. Banyak sekali yang jadi Mas Bambang Susatyo sekarang wakil ketua MPR kan Golkar juga. Jadi banyak yang di Golkar. Nah sekarang kita memang sedang melakukan konsolidasi. Kalau memang bisa dicapai, mungkin 2 periode ke depan bisa saja Partai Patriot itu dihidupkan kembali. Iya. Luar biasa ini, diskusinya menarik sekali. Dan memang tadi yang saya sampaikan tadi di tengah-tengah tadi Bang, bahwa upaya memberantas korupsi itu bukan suatu hal yang mudah. Betul. Cukup berat. Beratnya itu karena perlu dukungan dari pemerintah, dalam hal ini eksekutif, legislatif. Dan apabila itu berjalan, pasti dampaknya luar biasa untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemajuan akan tercapai, kesejahteraan dan lain-lain, sebagaimana tujuan negara. Dan dalam rangka untuk menguatkan atau mencapai tujuan itu perlu semangat kebangsaan. Perlu kesadaran bahwa negeri ini milik kita. Dan kita harus perjuangkan demi kepentingan kemajuan dan kemaslahatan tentunya. Nah, tadi bicara panjang lebar tadi Bang, saya ingin Bang Arief memberikan closing statement lah kurang lebih. Kepentingan terkait dengan ke depan peranan pemuda Pancasila, baik dari hal yang tadi yang Abang sampaikan soal politik, soal nasionalisme, dan saya ingin juga melihat bagaimana peran anti korupsinya lah. Saya kira Abang kan pasti konsepnya sudah banyak. Silakan Bang Arief. Jadi kalau saya berharap juga nih Mas Novel, ini permintaan nih resmi kalau ini undangan buat Mas Novel untuk nanti kita undang, supaya Mas Novel bisa hadir di kita akan mengundang seluruh majelis pimpinan wilayah mungkin di Jakarta untuk Mas Novel bicara tentang semangat anti korupsi ini. Karena itu yang kemarin juga saya lakukan waktu saya pulang kampung nih Mas, pulang ke Pandeglang, saya mengundang seluruh kepala desa, terus saya hadirkan Kajari, saya hadirkan Kapolres, memberikan pemahaman tentang korupsi kepada masyarakat. Karena korupsi sekarang ini sudah luar biasa Mas, nggak cuma di tingkat pusat, tapi juga sampai ke tingkat basis. Terutama di kepala desa ini ada yang namanya dana desa. Ini kan luar biasa, sekian triliun turun ke sana. Makanya saya punya harapan ke depan bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang harus terus digaungkan. Karena di situ mencakup semuanya, Mas. Tentang rasa keagamaan, nilai spiritual, tentang rasa persatuan, rasa kebangsaan, rasa keadilan dan kesejahteraan, ada semua di Pancasila. Nah, ini bagaimana caranya kita sebagai kader-kader bangsa, terutama untuk terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Karena kalau nilai agama hanya dikeluarkan dari sisi agamanya, itu nanti akan bahaya juga. Dianggap nanti kita membela satu kepentingan agama. Makanya kita sudah punya Pancasila, kita sudah punya yang 5 sila yang menurut saya ini luar biasa. Hasil eksplorasi dan perdebatan yang luar biasa dari seluruh founding father, tokoh-tokoh bangsa ini, harus kita rajut bersama supaya nilai kebangsaan ini bisa kita dengungkan kepada masyarakat. Paling tidak nilai Pancasila itu nggak usah rumit-rumit lah. Sekarang di SD, SMP, SMA diadakan kembali yang namanya upacara, membaca Pancasila. Terus bagaimana menghormati orang-orang tua. Dulu kan kalau kita wajib cium tangan tuh Mas Guru. Sekarang ini banyak sekali juga sudah luntur kayak gitu. Terus juga bagaimana supaya kita semua bisa menjadi bagian, karena kalau tadi Mas Novel bilang tugas negara yang hanya menyelesaikan masalah korupsi tidak akan selesai. Jadi negara dan seluruh masyarakat harus bersama-sama membangun semangat anti korupsi ini. Dan kami Pemuda Pancasila akan komitmen, akan berusaha memperbaiki diri kita dan berjuang bagaimana supaya kader-kader pemuda Pancasila yang nanti kita hibahkan untuk bangsa dan negara melalui jalur politik ini bisa menjadi kader-kader yang menjadi contoh semangat anti korupsi kita. Makanya sekali lagi saya berharap supaya Mas Novel dengan segala jaringannya bisa memberikan pendidikan, pelatihan anti korupsi kepada pemuda Pancasila. Mungkin juga kita bisa masukkan dalam satu
materi di diklat kita, Mas, di pendidikan dan latihan kita, supaya pemahaman tentang anti korupsi sudah ada sejak dini, sejak sekarang ini. Luar Mungkin biasa. itu dari kami, Mas. Semoga pertemuan ini, podcast ini bisa membawa kebaikan untuk masyarakat, Mas. Amin. Terutama bagaimana membangun integritas kita, komitmen kita kepada bangsa ini supaya terus membangun dan mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Luar biasa, keren sekali. Terima kasih Bang Arief, semoga semangat kita ini semua bisa mendorong untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Dan ini juga mengajak semua generasi muda untuk mau berkontribusi, berkiprah, dan peduli dengan kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih, salam integritas anti korupsi.